Halo teman-teman semua, kita akan coba sama-sama belajar tentang mana membuat pagination di Coding versi 3 ya, karena kita tahu ya, untuk menampilkan sebuah data yang lumayan banyak di dalam website kita, terkadang bisa membuat website kita itu menjadi lelet, atau juga itu bisa membuat user kita kayak kesusahan gitu, karena kita perlu nge-scroll jauh kali gitu untuk melihat datanya. Nah, untuk setup projectnya, sebenarnya ini dia udah setup projectnya, itu setup default connector sih. Pertama kita ya biasa ritual di connector, kita atur auto load, kita gunakan apa saja yang kita panggil package atau library apa saja yang akan kita gunakan dalam flash course kali ini. Kita itu akan pakai libraries database, kemudian kita juga pakai helper URL. Oke, cuma itu saja. Teman bisa mulai setup di project connectornya. Download dulu projectnya, connector versi 3, kemudian masukin ke htdocs kalau menggunakan SAMPP, atau taruh di www.root di server development teman-teman. Kemudian pertama load helper URL, kemudian load libraries database. Caranya di config ya, ini standar. Kita config base URL-nya. Kalau misalkan teman-teman mau menghapus index.php-nya di URL, teman-teman bisa hapus index PHP di sini, jadiin kosong. Kemudian tambah file htaccess yang seperti ini. Terus jika sudah, teman-teman kemudian sesuaikan koneksi database dengan credential yang database server teman-teman gunakan gitu ya. Kalau di sini tuh saya pakai ya koneksinya di localhost, username-nya root, password-nya itu root, dan database-nya itu CI pagination. Nah, di database-nya sendiri ini sebenarnya kita cuma punya satu tabel, CI pagination ya ini. Nah, tabelnya itu tabel to-dos. Tabelnya itu punya 3 kolom. Kolom pertama itu ID ya, primary key, auto increment. Kemudian ada kolom name, dia varchar, panjangnya itu 255, dan terakhir ada created at, kolomnya itu integer tipenya, dan panjangnya itu 11. Primary key-nya ID, jangan lupa set. Ini jadiin auto increment. Kemudian untuk controllernya itu kita punya satu controller, nama kontrolnya itu to do ya. Untuk sekarang itu controllernya cuma punya 2 metode atau fungsi untuk index, untuk menampilkan halaman yang di sini, menampilkan semua to-dos, dan terakhir itu fungsi untuk generate data, insert data. Jadi data dummy yang di generate itu ada 1000 lebih kurang, 1000 ya, bukan lebih kurang sih, ada 1000 totalnya. Ada 11.100-an. Kalau teman mau coba replika cara menginsert dummy datanya, teman bisa tuliskan codingan ini, bikin controllernya, kemudian teman-teman bisa akses dari URL-nya. Kan kita akses di sini to do, kemudian kita akses metodenya, kita copy. Nanti dia ini sebenarnya akan generate 10.000 data baru sih. Oke, lumayan. Dan kita paste ke sini. Kita tunggu saja. Dia ini lagi mengenerate 10.000 data. Oke, selesai. Dan sekarang seharusnya udah 20.000-an datanya. Oke. Nah, kalau kita coba tampilin kan, wah ini lumayan banyak. Jadi sebenarnya cara paling enaknya gitu kita pakai pagination. Nah, untuk membuat pagination di connector versi 3, itu pertama kita perlu load terlebih dahulu library dari pagination-nya. Ya, ini kita copy, kita load. Oke, ya ini sudah. Oh ya, ini sudah sih. Kita ulang aja. Paste. Oke, kita load, dan kita perlu beberapa konfigurasi dalam bentuk array seperti ini ya. Array asosiatif, key sama value. Kita copy saja. Oke, save, sudah. Dan terakhir kita perlu initialize si pagination-nya menggunakan config yang baru kita bikin. Kita copy lagi di sini. Dan jika sudah, ini sebenarnya sudah sih. Kita tinggal panggil saja ini untuk bikin link dari pagination-nya. Oke, kita deketin. Nah,
kita tinggal panggil fungsi create link dari kelas pagination untuk ngebuat link dari pagination-nya. Copy, ini view-nya di folder to-dos, kemudian di file index.php. Folder to-dos, index.php. Oh ya, kita juga punya model, namanya to-do model, dan dia itu cuma punya satu fungsi. Nama fungsinya itu get data, ini untuk mengambil semua data dari tabel to-dos kita. Jadi kalau kita lihat di controllernya, itu ini, kita load modelnya, kemudian kita panggil modelnya, kita panggil metodenya untuk mengambil semua data, baru kita kirim datanya ke database, ke view. Nah, di sini kita bisa tambahkan linknya. Jadi kita pakai PHP echo, pakai shorthand gitu. Dan kita bisa paste ke sini. Oke, sip, simpan. Kalau kita refresh sekarang, oke, udah. Tapi datanya nggak ke paginate ya. Nah, itu karena kita belum set up proses untuk nge-pagination datanya. Nah, caranya, ini sebenarnya linknya udah kebikin. Jadi kalau kita scroll paling bawah, oke, nah kita sudah punya linknya ini. Jadi linknya udah keluar sebenarnya, cuman ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan karena ya masih kita masih dari konfigurasi sama cara kita ngebuat pagination-nya itu masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk konfigurasinya, pertama kita sesuaikan terlebih dahulu base URL-nya. Jadi kita panggil saja base URL, kemudian ya ini URL-nya kita sesuaikan dengan controllernya ya. Jadi nama controllernya itu to-do, jadi kita sesuaikan dengan controllernya itu. Nah, total row-nya, nah ini kita perlu ngambil dari total baris yang ada di tabel kita. Ya, jadi tabel kita itu punya baris 20.900-an gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung tulis gini 20.000 seperti itu datanya nggak bisa dinamis ya. Nah, cara paling enaknya kita pakai count. Jadi kita ambil dulu datanya, kemudian kita hitung, baru kita masukin ke sini. Caranya, kalau nggak salah itu di connector itu udah ada select count ya. Coba kita CI3 query builder select count. Tentukan beda. Kita perlu CI3. Oke deh. Ini ya, lihat di sini deh, user guide 3. Kalau yang cuma user guide aja itu CI4, connector 4. Jadi kalau kita mau count jadi this db count all result. Jadi di sini kita bisa bikin fungsi baru untuk menghitungnya. Kita bikin public function count rows count. Di sini kita bisa return db, apa nama fungsinya tadi, count all result base, dan dia itu nerima satu parameternya itu tabel stable. Nah, ini saya bikin property di sini ya, di kelasnya. Jadi private table, nama tabelnya itu to-dos, kemudian kita tinggal panggil saja seperti ini. Kenapa dibikin seperti ini? Karena nanti supaya lebih mudah aja kalau misalkan nama tabelnya berubah, kita cuma mengubah di sini saja. Kita nggak ngubah di setiap fungsi. Alright, sip. Nah, simpan, sudah. Di sini kita tinggal panggil total row-nya itu jadi this to-do model. Dan kita panggil nama fungsi yang tadi yang baru kita bikin, count rows. Copy, paste. Oke, sip. Nah, per page-nya itu kita mau nampilkan 10. Oke, kita refresh. Harusnya sekarang udah belum selesai, cuman udah hampir selesai. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau misalkan kita klik misalkan ke nomor 2 ini, coba kita deketin. Itu akan pergi ke controller to-dos, kemudian URI segmennya. Nah, sebenarnya sini cara seperti ini sih agak ribet cara kita ngebuat pagination-nya kalau di connector. Jadi kita harus parsing URI segmen terlebih dahulu di sini. Ada cara mudah. Jadi di sini itu kita tinggal pakai namanya itu parameter. Jadi cara setupnya itu kita pergi ke bawah. Di sini tuh ada namanya config untuk ini query string. Jadi kalau nah ini secara default pagination library pagination
akan menggunakan URI segment untuk membuat pagination-nya. Jadi controller, method, kemudian segmennya apa gitu. Nah, sebenarnya cara paling enak itu kita pakai query string atau parameter di URL-nya. Nah, cara ngeaktifkannya kita copy saja konfigurasi yang ini. Oke, kita taruh di sini di bawah, paste. Sip. Sekarang kalau kita kembali, kemudian kita kita reload dulu. Nah, undefined page query string udah benar semua. Kalau reload lagi, harus pakai 2 itu ya. Pakai petik 2. Sip. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi linknya, kita klik, nah dia jadi seperti ini per page. Jadi kita bisa ambil langsung kita bisa ngambilnya pakai fungsi this input get per page gitu namanya. Kita coba lagi ya. Kita coba ambil dulu. Jadi di sini misalkan pagination-nya. Jadi di sini kita bisa ambil seperti ini. This input gate gitu. Dan tadi namanya per page. Paste kita dam aja lah ya. Pardam pagination. Kita kita matiin aja. Harusnya sekarang, nah kita dapat ini 10. Jadi kalau misalkan di sini kita ubah jadi 100 gitu, nah jadi 100 di sini. Atau misalkan berapa? 12 gitu. Jadi 12. Nah, kita sudah bisa ngambilnya. Nah, terus gimana cara kita ngeproses pagination-nya? Nah, jadi di di SQL itu ada namanya limit dan offset. Jadi kita bisa limit ngambil datanya. Misalkan kita cuma mau mengambil, ini komen hapus dulu ya. Jadi misalkan kita mau mengambil, kita cuma mau mengambil 10 data pertama. Kemudian 10 data selanjutnya itu kita mau tampilkan di halaman selanjutnya gitu. Nah, jadi limit itu kita bisa pakai untuk melimit berapa data yang mau kita ambil. Kemudian offset itu kita bisa, misalkan kita udah limit nih di awal, kita ambil 10 data saja. Tapi ketika kita mau mengambil data yang 10 data selanjutnya dari to-do 11 sampai to-do 20, kita bisa bilang offset 10 gitu. Jadi kita lewati 10 data. Kemudian kita ambil 10 data selanjutnya, limit 10. Gitu. Jadi limit untuk menyesuaikan berapa data yang mau kita ambil. Kemudian offset itu untuk membuat SQL atau membuat proses untuk men-skip mengambil data yang udah kita tampilkan sebelumnya. Kita bisa per page ini, jadi berarti logikanya kan limit untuk melimit datanya, kita limit jadi 10 saja terlebih dahulu ya. Mungkin baiknya itu kita bikin variabel ini private limit 10 ya, 10 data begini. Dan di sini kita tinggal panggil ya this limit. Nah, offsetnya berarti kan misalkan kita tadi punya seperti ini per page 10, berarti kita cuma nampilkan 10 data pertama. Tapi kalau misalnya kita next datanya, itu dia, coba ya kita cek ya. Kalau misalkan kita next ya, berarti yang 3 sekarang, itu dia akan menampilkan 20. Berarti offset dari 10 ke 20. Gitu. Berarti limitnya, berarti di sini kita bisa bilang ini offset. Dan limitnya itu limit, kita bisa panggil dari this limit. Kita bikin variabel di atas. Nah, terus cara ngeproses ke database-nya gimana? Nah, di query builder lagi kita kembali, itu kita punya select, limit, sama offset. Kita bisa bikin fungsi baru di modelnya. Jadi kita kasih nama get paginate. Ini dia itu 2 parameter, perlunya parameter limit sama offset.
Kita tidak perlu limit saja karena kita akan pakai yang model seperti ini. Jadi kita tentukan mau mulai dari data mana sampai data mana kita mau ambil. Jadi di sini kita bisa return this db limit. Kok keluar itu? This db limit. Wait. This db count. This db from. Oh, bisa. Berarti kita ini hapus saja. This db limit. Mungkin seperti ini. Jadi kita cuman mau mengambil data dari jadi limitnya itu cuman wait. This limit, kemudian ini this per page. This input get per page. Limit ini nilainya pasti, tapi per page itu nilainya pasti berubah. Takutnya nanti datanya 10, nanti 20 ngambilnya gitu ya. Itu kita coba aja. db limit ya. Kita limit dulu. Berarti dari offset dulu. Offset. Kemudian kita limit. Atau jangan-jangan di sini ada offset. Lumayan offset. Get limit offset table. Kemudian nama tabelnya, parameternya ada 3. Untuk fungsi get itu parameternya ada 3. Kita bisa limit, kemudian offset. Bisa langsung pakai get. Coba ya. Return this db get, kemudian nama tabelnya kita panggil this table. Dan limit terlebih dahulu baru offset. Limitnya mau berapa? Limitnya mau berapa? Kemudian offsetnya berapa? Baru result. Ya, keluar datanya. Oke, sekarang kalau misalkan kita ganti dari sini, kita pakai get paginate yang baru kita bikin. Copy. Paste. Kalau kita refresh, error. Apa katanya? Null paste. Oke, parameternya belum dikasih. Tadi ada limit. Di sini juga belum. Pertama ada limit, kemudian ada offset. Berarti limit, baru yang kedua itu offset. Nah, oke, keluar. Ini dari 20 sampai 29. Coba ya. Kita halaman awal. Oke, to do 0 sampai 9. Oke, benar. Kalau kita lihat di database, kalau misalkan kita cuman perlu 10, kita itu ada to do 0 sampai 9. Oke, 10 data ini ya. Benar. Sekarang kalau misalkan kita ke page 2, harusnya 10, to do 10 sampai to do 19. Benar. Atau ini bikin bingung sih dari 0 ya. Kita hapus dulu semua. Wall result delete. Oke, udah kosong ya. Sekarang harusnya di sini kosong. Kita mulai dari 0, kemudian pakai sama dengan. Di sini tinggal 1 aja. Tinggal ubah di sini. Refresh. Oke, udah kelar kita generate datanya. Kita kembali lagi ke indeks kita. To do, enter. Terus sekarang, udah langsung ke paginate. Oke, ini udah benar ya berarti ya. 1 sampai 10 karena kita limitnya itu 10 di sini. Kalau kita cek ya, limitnya mana dia? Per page ya, ini limitnya 10. Kemudian kita pakai page query string. Kita bisa pakai yang di sini ada parameternya. Kita bisa pergi ke data terakhir 10.000, benar? Atau data pertama, atau kita bisa pergi ke halaman keempat. Nah, kita bisa sebenarnya mengubah tampilan dari pagination ya, karena ini ya itu dia kalau nggak salah cuman pakai text anchor aja. Kita bisa rubah sebenarnya. Nah, ini dia pakai anchor saja. Cara yang agak lumayan simple untuk customize-nya itu. Kita panggil ini terlebih dahulu, full tag open. Jadi ini kan sekarang dia itu nggak dibungkus pakai tag apa-apa. Jadi kalau kita misalkan selector pakai CSS itu agak susah. Karena dia pun nggak punya kelas gitu. Jadi kita bisa bungkus. Ini pakai div misalkan. Kita bisa coba ya. Copy. Taruh di sini. Paste.
Dan tag opennya udah, di sini kita ganti jadi tag close. Dan di sini kita ganti jadi div. Ini juga div. Jangan lupa tutupnya. Ups, salah. Oke, di sini. Dan di sini kita bisa kasih kelas. Ini kita kasih nama kelasnya pagination. Petik 2. Ini petik 2. Ini juga petik 2. Ini petik 2. Pan. Refresh. Oke, sudah. Nah, sekarang kalau kita lihat di pagination-nya itu seharusnya udah dibungkus pakai div. Nah, ini jadi udah bungkus pakai div ya. Div, pagination, kemudian A. Jadi kita bisa styling sih di sini. Jadi misalkan di indeksnya itu kita bikin simple CSS saja. Style, kita panggil pagination. Paginationnya kita kasih padding 1 rem gitu. Dan linknya kan berarti kita bisa selektor seperti ini. Pagination A, linknya kan pakai A. Kan kita kasih margin left 5 pixel. Margin right-nya juga 5 pixel. Jadi biar ada space antar nomornya, nomor pagination. Oke, udah ada space gitu antar nomornya. Kita bisa explore sih di cara customize untuk linknya. Jadi kita bisa ubah first tag opennya, first tag close, last linknya kita bisa customize masing-masing dari elemen ini. Pakai config yang sini. Nah, tapi ingat config-nya ini jangan ditulis setelah initialize pagination-nya karena nggak kebaca gitu. Alright. Kita coba recap lagi. Jadi yang perlu ketika kita men-setup pagination itu kita perlu load terlebih dahulu library pagination-nya. Kemudian kita setting config untuk base URL-nya. Kita bisa panggil base URL helper function. Kemudian kita gabungkan base URL tadi dengan controller yang sedang menampilkan pagination. Selanjutnya itu kita perlu total semua data kita. Bukan data yang ditampilkan di sini saja, tapi keseluruhan data yang ada di tabel yang mau kita paginate. Ya, jadi sebenarnya teman bisa langsung bikin di sini query builder-nya, tapi mungkin lebih enak kita pakai model, kemudian kita bikin fungsi baru. Fungsinya itu namanya count rows. Fungsinya mengembalikan, ngejalankan fungsi count all result untuk menghitung semua total baris dari database kita. Selanjutnya kita perlu config dengan namanya itu per page. Per page ini gunanya untuk menentukan berapa elemen yang mau kita tampilkan dalam satu halaman. Terus kita perlu juga page query string. Ini page query string ini untuk mengubah styling dari pagination-nya menggunakan query string atau parameter. Jadi kita tidak perlu pakai URI segment karena agak lumayan nggak berapa ribet, cuman kadang ada error gitu, lebih gampang pakai page query string. Nah, kalau misalkan mau customize link dari pagination-nya, tampilannya itu kita bisa tuliskan juga konfigurasinya, kemudian key dari konfigurasi yang diinginkan. Itu teman-teman bisa baca di dokumentasi connector versi 3-nya. Nah, selanjutnya supaya bisa di paginate, kita itu perlu mengambil data dari database kita pakai limit dan offset. Jadi kita limit kemudian kita offset. Jadi limit itu kita bisa ambil dari total per page, total data yang mau kita tampilkan dalam satu halaman ada berapa. Kemudian offsetnya ini kita ambil dari parameter per page. Yang ini otomatis di generate dari library pagination connector-nya. Nah, jika sudah, kita bisa mengambil datanya itu pakai fungsi get seperti biasa. Cuman kalau biasanya kita cuman mengincludekan nama tabelnya saja seperti di sini. Tapi di sini kita tambahkan ketika pagination kita tambahkan 2 argumen tambahan. Argumen pertama itu limit, jadi berapa banyak data yang mau kita tampilkan, kemudian offset. Berapa banyak data yang mau kita lewati untuk kita tampilkan. Jadi misalkan di halaman pertama kita mau menampilkan 10 data, dimulai dari data 1 sampai data 10. Nah, di halaman kedua kan kita nggak mungkin menampilkan data 1 lagi kan sampai data 20. Tapi kita bisa skip data 1 sampai data 10. Kita langsung skip, kita ambil data 11 sampai data 12. Itu offset. Jadi kita lewati datanya. Oke, mungkin itu saja. Thanks for watching.
Jika ada pertanyaan atau saran atau apa, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. See you next time and bye.